Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Ya, di video kali ini kita akan membahas technical XRP ya, karena saya sudah ada bilang beberapa kali kita akan membahas XRP technical, namun tidak membahas fundamentalnya atau tentang berita-berita XRP. XRP ini masih di dalam proses hukum ya, nanti mungkin kalau misalnya proses hukumnya keluar yang baru, kita mungkin bisa membahas bagaimana kelanjutannya. Oke, tapi hari ini memang dipenuhi dengan warna merah, cryptocurrency, yang hijau cuma ini, tapi ini juga merah lagi, 0%, Tether. Tapi ini semua merah rata-rata, cuma stable coin doang seperti BUSD dan Tether, USD coin yang masih agak yang memang selalu 0% dan lain-lain. Oke, kita mulai dengan apa ya? Ya, chart Binance. Kemarin kita ada bikin, berarti kemarin kita bikin di kalau nggak salah di chart XRP USDT Binance ya, benar di sini. Kita coba lihat kemarin kita bikin ya. Walaupun prediksi kita ternyata tidak membuat pola double bottom ya, dia malah breakdown ke bawah, tapi itu tidak apa-apa, dia masih sebenarnya masih bisa mengikuti price-nya, tapi ternyata dia breakdown. Namanya juga kita membuat prediksi ya. Oke, karena membuat prediksi berarti kita bisa bilang ini adalah disclaimer on, ini adalah opini saya dan bisa membuat jadi reference, tapi juga kalian harus menggunakan analisis kalian sendiri gitu ya untuk membuat keputusan. Oke, lanjut. Jadi ini dia breakdown, tapi kita akan kita akan mencari demand zone-nya, kita harus beli XRP di harga berapa dan juga dijual harga berapa targetnya ya kira-kira. Ini kita buka XRP USD dari Bitstamp. Oke, ini saya ada bikin chartnya. Ini mungkin kita bisa hapus dulu ya. Oke, ya ini nggak apa-apa. Jadi pertama adalah kemarin XRP kita kira dia membuat double bottom, tapi ternyata tidak. XRP itu adalah membuat pattern baru. Pattern apa yang dia buat adalah pattern symmetrical triangle. Nah, symmetrical triangle ini bisa kita bilang bisa jadi bullish atau jadi bearish, tergantung dengan suasana market dan juga asetnya, yaitu XRP sendiri. Tapi karena crypto market ini sekarang lagi terkoreksi cukup dalam ya, tapi tidak bisa bilang dia masih, karena menurut saya dia masih bullish trend, tapi mungkin ntar kita bahas di video selanjutnya. Masih bullish trend, jadi kita terkoreksi sementara saja ya. Oke, kita bahas dengan symmetrical triangle dulu ya. Symmetrical triangle itu bagaimana? Jadi kita tarik garis di atas ini, kita lihat pantulan-pantulannya. Kalau kita gambar, dia turun ke bawah, dia naik ke atas, mantul ke sini, di sini, di atas sini, dia turun lagi ke bawah, mantul lagi di sini, naik ke atas, mantul di sini, mantul di sini. Nah, di sini dia mantul di sini, terus dia turun ke bawah. Bisa dilihat ya. Itu skenario pertama. Skenario kedua gimana? Mantul di sini dan dia keluar, dia breakout sampai sini. Kenapa sampai sini? Atau kenapa turun sampai sini? Nanti kita coba jelaskan. Langsung saja dijelaskan. Kita ambil tarik garis biru di sini. Garis biru ini apa? Kita ambil dari mulanya pola symmetrical triangle. Paling besarnya. Ini kan. Dari sini sampai sini kita ambil. Oke, saya taruh sini biar bisa dilihat garis birunya. Kita copy, kita turun ke bawah. Kemana turunnya? Ke garis warna putih ini. Bisa dilihat ya. Lalu kalau misalnya dia naik, bagaimana kalau dia breakout? Kita ambil dari sini ke daerah sini, ke garis putih yang di atas. Nah, garis putih yang di atas ini apa? Bukan sembarang garis yang saya ambil. Ini buktinya ada garis banyak kan. Apa ini? Ini adalah garis Fibonacci. Nanti kita lihat ambilnya dari mana nih, top dan bottom Fibonacci-nya, level-level Fibonacci-nya bagaimana. Oke, berarti kalau misalnya kemarin XRP kita lihat bullish, dia bakal naik bisa sampai harga sini. Mungkin kita bisa keluarkan harganya. Harganya itu pakai price call out ya. Di sini. Ya, ini adalah price-nya $1,7. Tapi kalau misalnya dia turun, dia bisa turun sampai sini 0,90 sen seperti itu ya. Ini adalah price-nya. Nah, demand zone-nya berarti berapa? Demand zone-nya ini bisa di daerah sini sebenarnya. Ini udah daerah diskon 0,90 sen. Kalau menurut saya ini mungkin agak terlalu, 0,90 sen udah cukup dalam sebenarnya. Tapi mungkin ini dilihat dari price sebelah sini yang sebelumnya, ini mungkin masih bisa dicapai di daerah sini. Ya, karena dia sudah ada seperti candlenya agak rejection gitu ya, seperti itu. Kita
Kita bisa turunin sedikit. Nah, berarti di daerah sini nih. 0,93 sen dan 0,86 sen mungkin bisa dipikir apakah untuk mengambil XRP jika kalian masih bullish dengan XRP. Oke, kita lanjut ke poin nomor 2. Poin nomor 2 adalah XRP itu membuat Elliott Wave. Oh, sebelum itu kita coba membahas garis Fibonacci-nya dulu ya. Bagaimana kita bisa mengambil garis Fibonacci seperti itu. Nah, ini adalah yang saya jelaskan. Ambil dari all time high dia ke paling bawahnya dia di sini pada saat candle rejection-nya dia di sini. Oke, dan kita lihat ini poin 1,414 yang sebenarnya kita sering pakai dan poin 1,618. Dan dengan poin seperti ini kita lihat ini XRP target di $4,6 dan $5,3 in the long term ya. Maksudnya jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi jangan bilang saya, oh kok XRP malah turun terus gitu ya, seperti itu. Karena waktu orang itu beda-beda ya. Mungkin ada yang mingguan, harian, atau mungkin bulanan, atau mungkin tahunan gitu ya. Kalau misalnya ini mungkin dalam bulanan bisa dicapai dengan target 4,6 sampai 5,33 gitu ya. Oke. Yang kedua yang kita akan bahas adalah Elliott Wave. Elliott Wave itu apa? Elliott Wave itu adalah ini. Kita membuat Elliott Wave itu dengan 5 poin ya. Itu seperti ini. Naik ke atas, tapi ini pakai ABCD. Mungkin kita bisa pakai 1, 2, 3, 4, 5. Bukan pakai yang ini. Ternyata salah. Oke. Pakai poin ini. Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4, Wave 5. Wave 1 itu bullish, biasanya dia naik. Wave 2 itu koreksi normal, karena nggak bisa satu aset itu naiknya seperti ini doang, dan nggak ada koreksi seperti itu. Pasti setelah naik dia pasti ada koreksi gitu ya. Jadi ini wave 1, wave naik, wave 2, wave koreksi, wave 3 itu biasa wave paling panjang, yang paling gede, terus wave 4 wave koreksi lagi, terus wave 5. Wave 5 itu nggak sepanjang wave 3 ya, berarti mungkin sampai sini, seperti itu ya. Ini adalah target Elliott Wave. Kalau misalnya kalian mau cari lebih tahu, bisa cari di YouTube atau di internet. Oke, jadi bagaimana dengan Elliott Wave dari XRP ini ya? Secara short term, saya bisa lihat ini XRP membuat Elliott Wave juga. Kita mulai dari sini. Mungkin dari sini bisa dimulai dengan run bullish dia pada saat dia naik sehabis dia dari gugatan hukum ya. Jadi ini wave 1 dia. Wave 2 dia bakal terkoreksi di sini. Di 0,9 menurut saya dia nggak mungkin turun. Menurut saya ya. Lalu wave 3 lebih gede dari wave 1 biasanya. Tapi ini kita coba ini dulu. Jadi kita bisa copy wave 1-nya ini dari sini kan. Wave 3-nya itu kita bisa lihat sekitar, jangan pakai logaritma. Oke. Ini kita bisa lihat mungkin sekitar sini dan lebih. Jadi mungkin di sini lah ya. Koreksi wave 4 mungkin di sini. Terus ke wave 5 di sini. Seperti itu. Ini secara short term. Ya, ini adalah Elliott Wave untuk XRP. Tapi skenario berikutnya adalah pada saat ketika XRP menang low shoot. Low shootnya mungkin wave 3-nya bisa sampai sini, wave 4-nya di sini di nomor 1 di previous all time high, lalu wave 5-nya di sini nih. Pada saat kita bisa take profit di daerah 1,414 dan 1,618 seperti itu. Tadi demand zone kita lihat, target profit juga kita sudah tahu. Ini secara long term ya, bukan secara mingguan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke chart Indodax. Indodax sama, ini adalah chart XRP IDR ya, time frame 4 jam, dia turun ke atas, turun ke bawah, bukan turun ke atas, turun selalu ke bawah ya, bukan ke atas. Kalau ke atas itu naik. Oke, dia turun ke bawah, ini sempat turun, sama, kita tarik garis ini dari sini ke bawah. Ya, dan lihat, sampai sini, mungkin dilihat. Sampai dari sini ya, sekitar 13.000. Jadi kalau misalnya mau beli XRP itu berapa? Kita pakai rectangle. Lihat di sini ada apa? Di sini ada support. Yap, bisa dilihat ya. Di sini ada support juga dari previous support di sini. Berarti sekitar 13.000 sampai 13.500 ini cukup dalam sebenarnya untuk diambil. Nih saya juga kalau misalnya dia turun lagi saya bakal ambil. Lalu kalau sekarang harga 15.000 16.000 bagaimana? Harga sekarang
kita harus melihat dulu perkembangan market bagaimana. Tapi sekarang juga dia sebenarnya agak ada di posisi support juga di sebelah sini ya, bisa dilihat. Oke. Nah, kalau misalnya dia buat candle reversal, bisa lagi dia naik. Jadi kita sekarang buka time frame weekly seperti biasa. Nah, ini juga udah Fibonacci-nya. Mungkin daily aja ya. Oke. Ini Fibonacci-nya kita ambil dari periode pada saat dia kena lawsuit di sini, turun ke bawah ke paling atas. Ini sebelumnya ya, di tanggal 28.000. Kalau di all time high dia itu masih di 52.000 kalau nggak salah. Nah, di sini ya, 52.000. Oke, jadi kita ambil dari sini. Price kita adalah 1,618, 1,6414 dan ya, oke. Udah ya. Ya, ini kita ambil. Demand zone kita di sini ada support di 15.500 ya, bisa dilihat sendiri. Jadi sekarang sebenarnya masih di support. Apakah dia breakdown atau apakah dia bisa mempertahankan support tersebut, kita masih harus lihat karena ini belum ada candle selanjutnya ya. Kita harus lihat dulu apakah bagaimana perkembangannya. Lalu kalau misalnya dia ternyata jatuh, dia bisa jatuh sampai di sini yang prediksi kita di 13.500, tapi di sini dia juga ada support lagi di 12.500 seperti itu. Nah, target kita adalah di angka 39.000 dan juga di 44.000. Oke, jadi kita bisa lihat, kita bisa mengambil di mungkin di ini, di kotak ini, kotak biru, atau enggak di sini juga bisa. Ini ada beberapa part. Bisa diambil di sini, ambil di sini, atau ngambil di sini ya. 1, 2, 3. Sebutkan 15.900 sampai 15.500. Lalu antara di 13.000 sampai 13.000, 13.500, 13.200 sampai 13.500. Lalu support terakhir dia adalah di sekitar 12.400 sampai 12.800 seperti itu untuk mengambil XRP dengan target dia adalah di sekitar 40.000. Price range-nya berapa? Price range-nya anggap kita beli dari sekarang aja ya, kita beli 16.000 sampai dengan target kita jangan di tengah-tengah lah. 1,414 dan 1,618 itu sekitar 167%. Dan ini lumayan banget. Tapi ingat, XRP itu masih dalam gugatan hukum ya. Ketika dia gagal atau dia ternyata kalah dari gugatan hukumnya, price XRP juga sangat masih risky sebenarnya. Tapi kalau dia menang, ya kita bisa tahu dengan pergerakan harganya bakal naik ke atas seperti itu ya. Jadi ini kembali lagi ke prinsip dari investasi ya, high risk high reward. Dan ya karena high risk high reward, tapi juga risknya gede. Ingat itu ya. Itulah video saya tentang XRP. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Thank you. Bye-bye.